Bab 1291. Retakan spasial di Sekte Iblis. Tatapan Wang Lin menyapu keenam tetua Sekte Abadi sebelum menarik tangannya. Pedang darah di tangan kanannya menyala merah dan berubah menjadi setetes darah. Itu mendarat di antara alisnya dan terukir di sana sebelum menghilang secara bertahap. Dia melambaikan tangan kanannya dan badai muncul. Dia mengambil wanita tua itu dan mereka menghilang di hadapan orang-orang dari Sekte Abadi. Harta karun yang dimurnikan menggunakan bintang dewa kuno oleh dewa kuno bintang tak dikenal ini sungguh menakjubkan. Sebagai dewa kuno bintang 6, saya hanya dapat menggunakan sekitar 30% kekuatan pedang. Tetapi 30% itu cukup untuk menebas penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia terbang melintasi bintang-bintang. Wanita tua di sampingnya mati rasa karena semua yang dilihatnya. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Lin membuatnya tidak percaya. Sebelum saya melawan Daoist Water, saya sudah setengah langkah memasuki tahap Nirvana Saterer dan bisa melawan para penggarap Heaven's Blight yang pertama. Namun, ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Untuk menang, saya harus membayar harga, dan itu akan sangat sulit. Namun, saat ini saya masih belum membuka segel pada kultivasi saya. Setelah memahami mantra Dao pertamaku di alam Dao, itu memperkuat tubuhku, dan aku sudah bisa mengatasi para penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Adapun para penggarap penyakit hawar surga kedua, meskipun aku tidak sekuat mereka, dengan senjata dewa kuno ini, aku bisa melakukan perlawanan. Di antara tahap-tahap penyakit hawar surga, jarak antar tahap sangat besar. Lagi pula, jika seseorang gagal dalam salah satu dari mereka, mereka akan mati, tetapi jika berhasil, mereka akan memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Ini adalah kekuatan yang didapat dengan mempertaruhkan nyawa, jadi sulit untuk diatasi. Namun, jika saya membuka segelnya, tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat. Ini baru 10 tahun di dunia luar, tapi saya sudah lama memahami Heaven Diving Bed. Sebagai hasilnya, jika segelku dilepaskan, aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap pertengahan penghancur nirwana dalam sekali jalan. Jika saya bisa mencapai Nirvana Saterer tahap pertengahan, para penggarap penyakit hawar surga kedua bukanlah tandingan saya. Aku bahkan seharusnya bisa melawan para penggarap penyakit hawar surga ketiga. Mata Wang Lin bersinar. Dia merasakan kekuatannya sendiri. Kekuatan semacam ini membuatnya merasa seperti memegang dunia saat dia mengepalkan tinjunya. Keyakinan memenuhi hatinya. Tujuan saya adalah menjadi kultivator langkah ketiga untuk membunuh air Daoist dan leluhur dari keluarga Alheaven kuno yang menipu saya dengan mantra Kiksi. Sebelum dia melawan air Daoist, Wang Lin mempertimbangkan langkah ketiga, yang legendaris, alam yang menghancurkan surga, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh dewa sejati. Setiap kali dia memikirkannya, itu seperti tekanan kuat yang bisa menghancurkan segalanya, sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Namun, sekarang, karena budidaya Wang Lin telah meningkat, karena Wang Lin telah bertarung melawan air Daoist, dan karena Wang Lin telah memahami alam Dao, tabir misterius di sekitar para penggarap langkah ketiga terkoyak. Legenda mereka yang tak terkalahkan hancur dan satu-satunya yang tersisa hanyalah niat membunuh Wang Lin. Wang Lin menerobos wilayah peringkat 8 dengan percaya diri dan tekad untuk menyelamatkan Li Qianmei. Dia memasuki wilayah peringkat 9 untuk pertama kalinya. Ketika dia melangkah ke wilayah peringkat 9,
seseorang sedang duduk di ruang rahasia di dalam sekte dewa. Pembuluh darah di wajahnya bengkak dan tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna yang tak ada habisnya. Anak laki-laki berambut putih itu menjerit sedih. Wajahnya cepat menua, namun ketika usianya mencapai batas, hal itu berbalik. Siklus ini berlanjut. Pergantian antara hidup dan mati menyebabkan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Daois Water telah menderita rasa sakit ini selama 10 tahun. Bajingan kecil, aku akan membuatmu membalas rasa sakit yang diderita orang tua ini 10.000 kali lipat. Juga, guru, meskipun Anda tidak mati, Anda pasti sangat lemah. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melarikan diri 10 tahun yang lalu. Ekspresi Daois Water sangat ganas, tapi tak lama kemudian dia mulai berteriak dengan sedih lagi. Tidak ada pupil tersisa di matanya, mereka sepenuhnya digantikan oleh cahaya 7 warna. Mengabaikan air Daois untuk saat ini, setelah Wang Lin memasuki wilayah peringkat 9, wanita tua itu segera memimpin. Keduanya menerobos kabut dan menyerang sekte iblis. Ada binatang peringkat 12 di dalam kabut di wilayah peringkat 9, tetapi Wang Lin tidak punya waktu untuk membunuh mereka, dan dia tidak ingin diblokir. Saat dia memasuki kabut, budidayanya meletus dan niat membunuh yang mengerikan mengejutkan semua binatang kabut. Kabut didorong mundur dan binatang buas yang tersembunyi di dalamnya menghindari Wang Lin. Dewa Sekte, air Daois, aku pasti akan membunuhmu. Di wilayah peringkat 9, niat membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Sepanjang jalan, Wang Lin bergerak dengan kecepatan tinggi. Gemuruh bergemuruh meletus saat dia menerobos kabut di hadapannya dan menyerbu menuju medan perang sekte iblis di bawah bimbingan wanita tua itu. Sekte iblis, sekte paling misterius di wilayah peringkat 9. Rumor mengatakan bahwa sekte iblis tidak memiliki banyak murid, tetapi setiap murid adalah seorang kultivator yang luar biasa. Ditempatkan di medan perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan melawan gelombang invasi binatang buas telah membuat orang-orang dari sekte iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Selain itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan sekte iblis, jadi di benak orang-orang di Laut Awan, mereka bisa menandingi sekte dewa. Rumor menyatakan bahwa sekte iblis telah berpisah dari sekte dewa dan tidak lagi mendengarkan sekte dewa. Semua ini sangatlah aneh. Apakah itu benar atau salah? Itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan sekte iblis. Mereka telah ditempatkan di medan perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memastikan kedamaian Laut Awan. Kurangnya pengetahuan ini membuat orang-orang di Laut Awan memandang sekte iblis dengan kagum. Mereka menghormati kebajikan mereka dan takut akan rahasia mereka. Di mata Lautan Awan, orang-orang dari sekte iblis tidak bisa lagi digambarkan sebagai kultivator. Mereka lebih seperti tentara, seperti prajurit dari dinasti kekaisaran yang fana. Mereka kejam, tapi mereka menjaga seluruh Cloud Sea. Karena keberadaan sekte iblis, Laut Awan dapat memiliki kedamaian selama puluhan ribu tahun. Itulah alasan para penggarap Cloud Sea bisa bertarung satu sama lain dan mendapatkan sumber daya. Jika suatu hari sekte iblis tidak ada lagi dan lapisan pertahanan pertama melawan binatang buas yang keluar dari celah spasial menghilang, hal itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan ke Laut Awan. Berkat kekejaman sekte iblis dan misi khusus mereka,
Setiap pembudidaya laut awan yang datang ke medan perang sangat menghormati Sekte Iblis dan harus mendengarkan perintah dari Sekte Iblis. Jika ada orang yang menentang perintah, Sekte Iblis akan segera membunuh orang itu. Hanya ketika seseorang yang sangat berbakat mendapat pengakuan dari Sekte Iblis barulah ada kemungkinan seseorang memasuki Sekte Iblis. Mereka akan menerima perhatian dari Sekte Iblis. Li Qianmei adalah salah satu dari 3 orang yang mendapat pengakuan dari Sekte Iblis. Bahkan ketika dia jelas-jelas tidak mematuhi perintah mereka untuk pergi, Sekte Iblis tidak membunuhnya untuk menghentikannya. Namun, Li Qianmei telah pergi selama 10 tahun, jadi Sekte Iblis menjadi marah. Bagi Sekte Iblis, tidak ada alasan untuk pergi selama 10 tahun. Jika mereka tidak menghukumnya, Sekte Iblis bukanlah Sekte Iblis. Saat ini, di luar celah spasial di sebelah cincin yang dibentuk oleh 6 planet budidaya Sekte Iblis, ribuan jenius dari lautan awan sedang bertarung dengan panik. Segala jenis mantra digunakan. Di dalam celah spasial, berbagai jenis binatang meraung dan berjuang untuk keluar dari celah tersebut untuk membunuh semua yang ada di hadapan mereka. Keganasan yang mereka keluarkan sangat berbeda dengan binatang buas di lautan awan. Mereka jauh lebih kuat. Binatang buas ini bertahan melalui pembantaian tanpa akhir. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang buas yang hidup damai di laut awan. Bau darah menyebar. Saat binatang buas itu bergegas keluar, ribuan pembudidaya bertarung dengan sengit. Segala jenis harta dan mantra magis memenuhi langit. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang. Di antara para pembudidaya ini, ada 6 pembudidaya yang sangat kuat. Setiap kali binatang buas muncul di sekitar mereka, mereka akan langsung mati, darah mereka berceceran di mana-mana. Ini membuat ada area terbuka besar di sekitar masing-masingnya. Para pembudidaya di sekitarnya jelas tahu seberapa kuat mereka berenam, jadi mereka menjauh dan tidak mau mendekat. Mereka sangat percaya diri dengan mereka berenam. Dari 6 orang tersebut, 4 diantaranya laki-laki dan 2 lainnya perempuan. Di antara 4 pria tersebut, 3 di antaranya berusia paruh baya dan 1 lagi adalah pria tua. Mereka adalah kultivator puncak penghancur nirwana, dan lelaki tua itu menunjukkan tanda-tanda mencapai penyakit hawar surga yang pertama. Mereka berempat sangat tegas dan kejam dalam niat membunuh mereka. Seringkali, mereka hanya membutuhkan 1 pukulan untuk membunuh binatang buas yang menyerang. Adapun kedua wanita tersebut, salah satunya adalah wanita paruh baya yang cantik, dan yang lainnya adalah wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Namun, ada terlalu banyak binatang buas yang keluar dari celah spasial. Saat ribuan pembudidaya bertempur, tubuh ratusan orang dicabik-cabik oleh binatang buas. Beberapa jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka pingsan. Di belakang ribuan petani berdiri 3 orang. Mereka dikelilingi oleh kabut biru, sehingga mustahil untuk melihat seperti apa rupa mereka. Aura mereka terhubung secara aneh, memancarkan aura seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Ketiganya jelas tidak berada di penyakit hawar surga yang pertama, tetapi di bawah koneksi kabut biru, mereka mampu menyerang dengan kekuatan penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Kematian para pembudidaya, runtuhnya binatang buas, dan bau darah sepertinya tidak ada pada mereka bertiga. Mereka hanya berdiri di sana, melihat celah spasial. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan.
Mereka adalah murid sekte iblis sejati. Ketika beberapa petani mundur untuk menelan beberapa pil dan pulih, mereka kadang-kadang melihat mereka bertiga dengan mata kagum. Di tengah pembantaian yang tak ada habisnya dan gemuruh yang menggelegar, binatang buas di dalam celah itu tiba-tiba mundur. Saat raungan mereka bergemuruh, aura kuat muncul dari celah spasial. Binatang buas di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Jumlah binatang buas saat ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Aku bingung, tapi ternyata Raja Binatang telah muncul. Raja Binatang buas tidak banyak muncul, tetapi setiap kali mereka muncul, sejumlah besar pembudidaya mati. Namun, Raja Binatang ini juga mewakili sebuah peluang. Jika kita bisa membunuh Raja Binatang. Saat itu, Li Qianmei dan dua orang lainnya masing-masing membunuh seekor Raja Binatang buas dan dikenali oleh Sekte Iblis. Ada Raja Binatang lain hari ini. Ini adalah kesempatan kita. Saat para penggarap di sekitarnya menyadari aura dari celah spasial, mereka terkejut. Mereka segera mundur dan fokus pada celah spasial. 6 kultivator yang sangat kuat juga mundur. Salah satu wanita, yang bermata dingin, mengungkapkan niat membunuh Raja Binatang. Jika Li Qianmei bisa membunuhnya, aku juga bisa membunuhnya. Kemunculan aura ini membuat semua pembudidaya gelisah. Hanya 3 orang yang dikelilingi kabut biru yang tidak terpengaruh. Pada saat ini, di bawah bimbingan wanita tua itu, Wang Lin semakin dekat ke tempat ini. 1. Digunakan untuk menguras nyawa Wang Lin dalam upaya untuk menghidupkan kembali Limuan. Bab 1292. Sosok putih di bawah lampu merah. Pada saat ini, di medan perang retakan spasial di sebelah Sekte Iblis, saat para pembudidaya di sekitarnya mundur, auman dari binatang buas menjadi lebih ganas. Seluruh bidang bintang bergetar saat aura yang lebih kuat muncul dari celah spasial. Aura ini begitu kuat sehingga segera menekan auman binatang di sekitarnya. Seekor binatang buas berbentuk naga perlahan keluar dari celah spasial saat binatang buas itu mundur. Itu adalah naga yang sepenuhnya hitam. Namun, itu masih berbeda dari naga asli. Naga ini bersisik dan memiliki 2 tanduk yang mengerikan. Mereka tidak lurus tapi bengkok. Tubuhnya panjangnya puluhan ribu kaki, dan setelah muncul, ia mengeluarkan tekanan yang kuat. Mata naganya dipenuhi dengan niat membunuh saat melihat para penggarap di sekitarnya. Akhirnya, pandangannya beralih ke 3 orang yang dikelilingi kabut biru. Setelah melihat ketiga orang itu, naga itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Raungan ini dipenuhi dengan kegilaan, kemarahan yang mengerikan, dan haus darah. Ia mengenali kabut biru. Dalam ingatannya, orang-orang yang dikelilingi kabut biru adalah musuh bebuyutan mereka yang mencegah mereka keluar dari celah spasial. Tak disangka itu adalah naga muda dari 9 jurang neraka. Naga ini tidak bisa lagi dianggap sebagai binatang buas. Meskipun berada di peringkat 12, ia dapat menampilkan kekuatan yang setara dengan Raja Binatang peringkat 13 yang tidak dapat mengambil bentuk manusia. Itu memang naga dari 9 jurang neraka. Binatang seperti ini sudah lama tidak muncul. Penatua pernah berkata bahwa kelompok semacam ini jauh melampaui binatang yang bisa mengubah manusia. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari 6 sahabat binatang milik Jiqiong. Masalah ini penting, kita harus melaporkannya kepada para tetua. 3 orang di dalam kabut biru saling mengirimkan pikiran.
Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah batu giok dan menghancurkannya. Itu segera mengirimkan pesan. Saat pesan ini dikirim, naga 9 jurang meraung dan gas hitam keluar dari celah di tubuhnya. Kabut hitam berubah menjadi tengkorak hitam yang mampu menembus jiwa. Mereka tersebar ke segala arah dan keluar dari celah spasial. Gemuruh menggelegar datang dari celah spasial seolah-olah bergetar dan tidak mampu menahan kekuatan. Tengkorak hitam tak berujung keluar dari celah spasial dan menerkam para pembudidaya di sekitarnya. Binatang buas dari celah itu mengikuti tengkorak hitam itu, melancarkan serangan yang mengejutkan. Namun, naga 9 jurang tidak bergegas keluar namun tetap berada di dalam celah spasial, dengan dingin melihat keluar dengan tatapan mematikan. Ribuan pembudidaya di luar celah spasial semuanya telah berjuang selama ratusan tahun dan memiliki kekuatan mental yang kuat. Namun, bahkan mereka gemetar saat ini. Tapi begitu mereka sampai di sini, mereka tidak diizinkan mundur dan harus bertarung. Ketika tengkorak hitam mendekat, para penggarap memulai pertempuran hidup dan mati. 6 orang jenius menyerang naga 9 jurang di dalam celah spasial. Jika kita berenam bekerja sama untuk membunuh naga ini, kita akan menjadi anggota sekte iblis. Salah satu pria parubaya di antara 6 orang itu berteriak. Tangannya membentuk segel, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu, dan auranya meningkat. 5 orang yang tersisa semuanya menggunakan mantra terkuat mereka. Rambut cantik wanita parubaya itu langsung memutih. Rambut putihnya tersapu dan membentuk badai rambut putih di hadapannya. Itu membawa kekuatan yang mengejutkan saat menyerang naga 9 jurang. Ada juga lelaki tua dengan tingkat budidaya tertinggi. Dia melambaikan tangan kanannya dan inti emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Ini mirip dengan yang dimiliki oleh para pembudidaya inti emas tetapi juga sangat berbeda. Ini adalah mantra yang diciptakan oleh lelaki tua itu dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Inti emas ini dibentuk oleh energi asal, dan keruntuhannya dapat ditukar dengan kekuatan yang lebih kuat. Dalam sekejap, hampir 10.000 inti emas muncul di sekelilingnya. Ada juga wanita dingin itu. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke pedang tipis di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan meleleh membentuk sungai emas. Sungai mengelilinginya dan mengeluarkan aura destruktif. Itu kemudian menyerangnya. 6 pembudidaya terkuat di antara ribuan pembudidaya semuanya menyerang pada saat yang sama dan memulai pertempuran melawan naga 9 jurang. Para penggarap di sekitarnya semuanya berteriak dengan sedih. Tengkorak hitam itu terlalu aneh, karena tidak ada mantra atau harta magis yang mempengaruhinya. Mereka langsung menembus tubuh para pembudidaya, dan begitu mereka masuk, mereka akan meledak. Kekuatan destruktif akan menyebabkan tubuh para penggarap meledak dan jiwa asal mereka menghilang. Selain binatang buas yang keluar dari celah spasial, itu adalah momen krisis. 6 kultivator kuat telah mendekati naga 9 jurang dan melancarkan serangan mereka. Namun, saat mantra mereka mendekat dan mendekat, naga 9 jurang membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk kabut hitam. Saat kabut hitam dimuntahkan, itu membentuk tengkorak hitam berukuran 10.000 kaki. Tengkorak itu menembak mereka berenam. Gemuruh menggelegar bergema. Dari keempat lelaki itu, hanya lelaki tua itu yang tidak batuk darah. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka didorong mundur. Aura putih susu dalam jumlah besar keluar dari lubangnya dan dimakan oleh tengkoraknya.
Itu adalah vitalitas mereka. Darah keluar dari sudut mulut lelaki tua itu dan dia mengobatinya. Matanya menjadi dingin saat tangannya bergerak dan dia berteriak, 10.000 inti emas, meledak. Dengan itu, 10.000 inti emas runtuh, menciptakan kekuatan penghancur yang mendarat di tengkorak raksasa itu. Sedangkan untuk kedua wanita tersebut, badai rambut putih wanita paruh baya itu roboh. Dia batuk darah dan terpaksa mundur. Sejumlah besar vitalitasnya terserap saat dia mundur. Sedangkan untuk wanita cuek, wajahnya pucat dan tangan kanannya berdarah. Sungai emas di sekelilingnya juga tampak mengalir lebih lambat. Namun, dia mengatupkan giginya dan menunjuk ke depan. Sungai emas di sekelilingnya meledak menjadi tetesan air hujan emas yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tengkorak. Gemuruh menggelegar bergema dan tengkorak raksasa itu berhenti sejenak. Menggunakan kesempatan ini, lelaki tua dan wanita acuh tak acuh itu dengan cepat mundur setelah menggunakan mantra mereka. Orang tua itu memiliki prestise di antara ribuan petani. Saat dia mundur, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan segera berteriak, ada terlalu banyak monster musuh. Pertama, aktifkan formasi pengorbanan untuk membunuh mereka. Setelah dia berteriak, para penggarap di sekitarnya mundur dan tangan mereka membentuk segel. Cahaya formasi mulai keluar dari tubuh mereka. Kami menawarkan kehidupan untuk formasi Sekte Iblis. Ribuan orang mengorbankan vitalitas mereka pada saat bersamaan. Teriakan terpadu dari ribuan penggarap menciptakan tekanan yang kuat. Saat suara mereka bergema, cahaya hantu datang dari celah spasial. Ada suara gemuruh yang menggelegar dan kemudian retakan spasial menjadi seperti mulut besar dan tiba-tiba tertutup. Beberapa binatang buas tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan tubuh mereka meledak. Bahkan naga 9 jurang harus segera menarik kepalanya untuk mencegah dirinya terpotong menjadi 2. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia menghela nafas. Dia awalnya ingin memancing 9 naga jurang keluar di tengah jalan sebelum menggunakan formasi untuk membunuhnya. Namun, keenamnya tidak cukup kuat untuk memancing 9 naga jurang keluar. Jika Li Qianmei ada di sini, dengan kekuatan dan harta sihirnya, mungkin dia bisa mematahkan tengkoraknya dan mengeluarkan naga 9 jurang. Orang tua itu menghela nafas dan menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Memanfaatkan momen singkat ketika celah spasial ditutup, dia melambaikan tangan kanannya. Inti emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang tengkorak itu. Wanita acuh tak acuh itu sama seperti dia. Para pembudidaya ini telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. 4 lainnya tidak menyerang tengkorak besar itu tetapi menyebar untuk menyerang tengkorak kecil dan binatang buas yang terisolasi itu. Para penggarap Sekte Iblis yang diselimuti kabut biru melayang di sana tanpa bergerak saat mereka menyaksikan pertempuran, menyaksikan kematian binatang buas dan penggarap. Beberapa tengkorak dan binatang menyerang mereka, tapi saat mereka menyentuh kabut biru, mereka mati dengan mengenaskan. Tempat ini adalah medan perang, dan yang lemah tidak akan bertahan. Jika Anda ingin hidup, menjadikan diri Anda lebih kuat dan menerobos, maka Anda harus menjalani garis hidup dan mati berulang kali. Dulu, kami bertiga melakukan hal yang sama. Tentu saja naga 9 jurang sangat kuat. Setelah formasi habis, kita bertiga akan menghadapi naga 9 jurang. 2 suara keluar dari 3 orang di dalam kabut biru. Retakan yang tertutup mulai bergetar setelah beberapa saat. Setelah ditutup beberapa saat,
perlahan-lahan terbuka. Raungan naga 9 jurang bergema dari dalam. Pria tua dan wanita acuh tak acuh sedang bertarung dengan tengkorak besar itu. Mereka telah menjebaknya dan hendak menghancurkannya. 3 orang di dalam kabut biru menatap celah spasial yang perlahan terbuka dan hendak melangkah maju. Namun, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka tiba-tiba melihat ke kejauhan. Raungan yang tak terlukiskan terdengar dari kejauhan. Raungan ini sangat menggetarkan dan mengandung aura yang kuat. Tidak hanya menarik 3 orang dari Sekte Iblis, tetapi juga perhatian para pembudidaya di medan perang. Bahkan binatang buas di luar tidak bisa menahan gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berhenti menyerang dan mulai mundur kembali ke celah spasial. Bahkan tengkoraknya gemetar dan menjerit seolah-olah mereka merasakan aura yang membuat mereka takut. Mereka dengan cepat mundur. Bahkan mata tengkorak raksasa yang melawan lelaki tua dan wanita acuh tak acuh mengeluarkan api hantu yang dipenuhi ketakutan. Ia mulai berjuang keras dalam upaya mundur. Perubahan mendadak ini mengejutkan para penggarap di sini, dan mereka semua melihat ke kejauhan, tempat suara gemuruh datang. Mereka melihat lampu merah yang mengejutkan ke arah itu. Ada 2 orang di dalam lampu merah yang mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Orang itu berpakaian putih dan berambut putih. Dia memiliki ekspresi suram, tetapi budidayanya yang kuat menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Di belakangnya ada seorang wanita tua berkulit putih. Bab 1293, menjadi gunungku dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Sekte Iblis memiliki 6 planet budidaya. Ke-6 planet ini membentuk lingkaran sederhana. Lingkarannya sederhana namun mengeluarkan aura yang mengejutkan. Ini adalah formasi. Formasi besar yang terdiri dari 6 planet budidaya. Formasi ini cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Itu ditempatkan oleh Master Sekte-Sekte Iblis sebagai garis pertahanan terakhir melawan binatang buas. Sekte Iblis memiliki 6 divisi berbeda, dan masing-masing ditempatkan di planet berbeda. Ada beberapa tetua yang mengelola setiap divisi, dan mereka jarang berinteraksi satu sama lain, mereka sering bekerja sendirian. Fenomena ini dilakukan oleh Master Sekte-Sekte Iblis pertama dan satu-satunya dan terus berlanjut hingga sekarang. Ada 6 patung batu yang identik, satu di masing-masing dari 6 planet budidaya. Itu adalah seorang pria parubaya dengan pakaian berkibar dengan awan di bawah kakinya. Ada 9 mata di langit yang seolah-olah sedang memandang bumi. Pria parubaya ini memandang ke langit. Dia sepertinya sedang menatap 9 mata itu. Di belakang pria parubaya itu ada pohon yang menjulang tinggi. Itu begitu besar sehingga bahkan langit pun tidak dapat menghentikannya untuk tumbuh. Setiap orang di Sekte Iblis tahu bahwa pria parubaya adalah master sekte pertama dan terakhir dari Sekte Iblis. Pohon raksasa itu adalah harta hidup Master Sekte Iblis. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte-Sekte Iblis sangat kuat dan menggemparkan. Rumor mengatakan bahwa retakan spasial bahkan lebih besar sebelumnya dan bahkan lebih banyak binatang buas yang datang melewatinya. Termasuk monster raja, monster kaisar, dan bahkan monster legendaris yang bisa berbentuk manusia. Namun, mereka semua dihancurkan oleh Master Sekte-Sekte Iblis, dan celah spasial hampir tertutup. Namun, saat dia menyegelnya, sebuah kecelakaan terjadi. Sepertinya seseorang di dalam telah menggunakan mantra yang tak terbayangkan untuk menghentikan Master Sekte-Sekte Iblis menyelesaikan segelnya. Meski begitu,
Segel tetap berperan. Retakan spasial menyusut drastis, dan berkat efek segelnya, tidak terlalu banyak monster kuat yang bisa menyerang. Adapun 9 mata di langit, murid Sekte Iblis biasa akan mengetahuinya. Hanya para tetua sekte yang tahu bahwa 9 mata itu mewakili alam surgawi kuno. Ada rumor di kalangan tetua yang menyatakan bahwa alasan Sekte Iblis berpisah dari Sekte Dewa adalah karena perintah dari Master Sekte generasi pertama. Dia telah memerintahkan sekelompok sekte dewa untuk ditempatkan di sini selama beberapa generasi dan menjaga tempat ini, untuk tidak membiarkan seekor binatang pun keluar dari celah spasial hidup-hidup. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte-Sekte Dewa adalah orang yang sama dengan Master Sekte-Sekte Iblis. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam surgawi kuno, dikatakan bahwa dia telah menghilang sejak lama, dan apakah dia sudah mati atau hidup tidak diketahui. Sekte Dewa saat ini dikendalikan oleh salah satu budaknya atas namanya. Inilah sebabnya mengapa Sekte Iblis tidak mendengarkan perintah Sekte Dewa dan mempunyai metode untuk menghadapi Sekte Dewa. Tentu saja semua ini hanyalah rumor. Sejarah sebenarnya telah lenyap di telan sungai waktu, dan sangat sedikit yang mengetahui kebenaran sebenarnya. Saat ini, cahaya merah yang mengerikan bersinar di luar celah spasial. Setelah bergegas tanpa henti, Wang Lin dan wanita tua berbaju putih akhirnya tiba. Sepanjang jalan, Wang Lin telah menggunakan kecepatan yang hampir gila, bergegas dari wilayah peringkat 2 hanya dengan menggunakan waktu beberapa hari. Nyonya tua putih, itu dia. Nyonya putih pergi setengah bulan yang lalu atas perintah Sekte Iblis untuk melakukan sesuatu untuk Li Qianmei. Siapa orang di hadapannya? Saya tidak bisa melihat kultivasi orangnya, tapi saya merasakan diri saya gemeta. Di hadapannya. Dia terlalu kuat. Saya tidak tahu di sekte mana dia menjadi sesepuh, tapi mengapa dia ada di sini? Orang ini terlalu kuat dan aneh, bahkan binatang buas pun mundur ketakutan. Bahkan tengkorak hitam itu mulai panik saat mereka merasakan orang ini. Orang tua di antara 6 orang jenius memandang Wang Lin dengan keterkejutan di matanya. Mungkinkah dia menjadi alasan Li Qianmei dihukum oleh Sekte Iblis dan dikirim ke kedalaman celah tata ruang? Wanita acuh tak acuh memandang Wang Lin, tapi pikirannya bergetar. Tatapan dan perasaan ilahinya menghilang secara diam-diam ketika mereka mendekati Wang Lin. 3 orang yang dikelilingi kabut biru menjadi waspada dan menatap Wang Lin. Ekspresi mereka yang tersembunyi oleh kabut biru berubah. Salah satu suara keluar dari kabut biru. Nyonya putih, siapa dia? Wanita tua berkulit putih hendak berbicara ketika Wang Lin menyerbu menuju celah spasial yang perlahan terbuka. Saat dia mendekat, tengkorak dan binatang buas yang mencoba mundur kembali ke celah spasial mengeluarkan jeritan ketakutan. Bising, Wang Lin sangat cepat sehingga dia mendekat dalam sekejap. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan badai melanda. Badai itu mengandung guntur, dan saat menyapu, semua binatang buas itu roboh dan mati. Semua ini sangat mudah bagi Wang Lin. Dia khawatir dengan keadaan Li Qianmei saat ini. Dan jeritan binatang buas ini membuatnya kesal. Dengan lambaian tangannya, semua binatang buas di luar celah itu berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Bahkan naga 9 jurang yang berada di dalam celah spasial tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti mengaum. Adapun tengkorak yang terbentuk oleh kabut hitam, semuanya gemetar seolah-olah telah menghadapi musuh alaminya. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan di mata mereka.
Wang Lin berdiri di luar celah dan memandangi tengkorak yang bergetar. Matanya memancarkan cahaya yang kuat. Iblis dari dunia Nether. Di awal hidupnya, dia menjadi pemangsa jiwa di medan perang asing di planet Suzaku dan melahap iblis dalam jumlah besar. Pada saat ini, dia menemukan aura iblis di tengkorak ini. Tidak banyak iblis di sini, tapi masih cukup banyak. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia membuka mulut dan menarik napas. Sebuah pusaran raksasa tampak muncul di hadapannya. Tengkoraknya bergetar dan tidak berani melawan. Mereka runtuh satu persatu dan berubah menjadi gas hitam yang masuk ke mulut Wang Lin. Bahkan tengkorak terbesar pun gemetar dan roboh. Itu menjadi sejumlah besar gas hitam yang dihirup oleh Wang Lin. Dia telah menyebabkan semua binatang di sini runtuh dan kemudian menghirup semua tengkorak hitam. Kekuatan dan mantra seperti itu mengejutkan semua orang di sini selain wanita tua itu. 6 orang jenius di antara ribuan kultivator semuanya terkejut dan pupil mereka menyusut. Ada juga 3 orang dari Sekte Iblis. Mereka terkejut dan mulai mendiskusikan kekuatan Wang Lin. Setidaknya dia adalah penyakit hawar surga yang pertama, tapi mengapa dia tidak memiliki lingkaran cahaya? Mungkin dia punya mantra untuk menyembunyikan lingkaran cahaya itu. Orang ini tidak mungkin tidak disebutkan namanya, tapi mengapa dia datang bersama Nyonya Tua Putih? Saya ingat Nyonya Tua Putih pergi untuk membawa jiwa kehidupan Li Qianmei ke suatu tempat, mungkinkah? Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan jiwa kehidupan Li Qianmei? Mereka bertiga saling menyampaikan pesan dan berjaga-jaga. Hanya wanita tua berbaju putih yang mati rasa terhadap mereka semua. Dia telah melihat semua yang telah dilakukan Wang Lin selama ini, dan bahkan 6 tetua sekte abadi terlalu takut untuk menghentikannya. 2 di antaranya bahkan kehilangan jasadnya. Saat ini Wang Lin hanya membunuh beberapa binatang buas, itu tidak berarti apa-apa baginya. Tatapan semua orang tertuju pada Wang Lin, tapi dia tidak peduli sama sekali. Waktunya singkat, dan setelah menyerap tengkoraknya, dia melihat celah spasial yang perlahan terbuka. Dia jelas bisa merasakan aura kuat di dalam. Aura ini ragu-ragu dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Li Qianmei masuk ke sini. Wang Lin berbalik dan menatap wanita tua berpakaian putih itu. Suaranya tenang, seperti keheningan sebelum gunung berapi meletus. Inilah tempatnya. Wanita tua berbaju putih segera merespons setelah Wang Lin memandangnya. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tidak punya waktu untuk menunggu celah spasial ini terbuka perlahan. Tangannya terulur dan matanya bersinar terang. Aura gila keluar dari tubuhnya, dan dengan raungan, dia merobek celah spasial. Dia akan merobek celah spasial yang perlahan terbuka. Rekan penggarap, hentikan. Ada naga 9 jurang di dalamnya, dan itu sangat kuat. Begitu keluar, akan ada banyak kematian. Saya harap rekan penggarap dapat menunggu sampai kita menyiapkan formasi sebelum membukanya. Orang yang berbicara adalah salah satu anggota Sekte Iblis di dalam kabut biru. Mereka bertiga menyerbu menuju celah spasial. Wang Lin menutup telinga saat dia mengaum dan merobeknya. Gemuruh menggelegar dan suara retakan bergema. Retakan spasial dirobek olehnya. Saat celah spasial terbuka, naga 9 jurang mengeluarkan suara gemuruh. Ia langsung mendekat dan mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin sangat dekat dengan 9 naga jurang. Mata naga itu menunjukkan ekspresi kegilaan ketika sejumlah besar kabut hitam keluar dari sela-sela sisiknya. Semakin banyak kabut hitam keluar dari mulutnya,
dan tubuh besarnya akan mengelilingi Wang Lin. Binatang sialan, kamu berani melahapku. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan dia bahkan tidak berusaha menghindar. Ketika naga 9 jurang mendekat, dia mengangkat telapak tangannya dan menghantam ke depan. Gemuruh menggelegar bergema dengan telapak tangan ini. Pada saat ini, energi asal yang tak ada habisnya berkumpul dengan gila-gilaan ke telapak tangan Wang Lin, menciptakan cetakan telapak tangan raksasa, dan bertabrakan dengan wajah naga 9 jurang. Naga 9 jurang mengeluarkan jeritan menyedihkan saat tubuhnya bergetar. Suara letupan bergema saat sisik yang tak terhitung jumlahnya meledak dan darah menyembur keluar sambil mundur dengan cepat. Kegilaan di matanya menjadi dingin dan digantikan oleh rasa takut. Tidak mati. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh, lalu dia melangkah ke celah spasial. Dia mengangkat tangan kanannya dan membanting sekali lagi kedua tanduk naga 9 jurang. Terjadi ledakan yang menggelegar dan naga 9 jurang meraung lagi dengan sedih. Matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Naga itu masih belum mati setelah 2 mantra. Tubuh Wang Lin berkedip dan mendarat di kepala naga. Jadilah tungganganku dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Wang Lin tidak terbiasa dengan bagian dalam celah spasial. Dengan adanya naga 9 jurang ini, akan jauh lebih nyaman. Bab 1294. Mantra Dao. Naga 9 jurang mengaum. Itu harus diserahkan. Rasanya aura yang menakutkan dan kacau di dalam Wang Lin yang membuatnya bergetar. Ada 3 alasan mengapa diajukan. Alasan pertama berasal dari ingatan yang diwarisi dari zaman kuno. Kekuatan para dewa. Alasan kedua adalah getaran dari jiwanya. Seolah-olah jiwa Wang Lin memiliki kekuatan untuk menahan dan melahapnya. Alasan ketiga yang paling membuatnya takut, itu juga dari ingatannya yang diwariskan. Itu adalah aura kaisar binatang buas. Aura Ji Qiong. Selain itu, kedua telapak tangan Wang Lin mengandung kekuatan yang menggemparkan, jadi bagaimana naga 9 jurang bisa melawan? Ia hanya bisa menyerah dan menjadi tunggangan Wang Lin. Ketika Wang Lin menggunakan kedua telapak tangannya untuk menaklukkan naga 9 jurang, semua orang di luar celah spasial terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Ini bahkan lebih mengejutkan dan sulit dipercaya ketika Wang Lin menghancurkan semua binatang buas dan tengkorak itu. Bahkan ketiga anggota Sekte Iblis di dalam kabut biru semuanya terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya. Hati mereka bergetar, menyebabkan kabut biru di sekitar mereka berubah. Naga 9 jurang diambil olehnya sebagai tunggangan. Masalah ini. Kita bertiga yang menyerang bersama dengan mantra rahasia Sekte Iblis bisa mengalahkan naga 9 jurang, tapi tidak mungkin membuatnya menyerah, apalagi menjadikannya tunggangan kita. Apa sebenarnya identitasnya hingga bisa melakukan ini? Meskipun naga 9 jurang ini belum dewasa, ia masih merupakan salah satu dari 6 binatang pendamping Ji Qiong. Bagaimana bisa dijinakkan seperti ini? Mereka bertiga ketakutan dan memandang Wang Lin dengan kaget. Jika memang seperti ini, maka tidak perlu membicarakan sisanya. Para penggarap di luar celah spasial semuanya tercengang. Jiwa asal ke-6 jenius itu bergetar ketika mereka menatap Wang Lin yang berdiri di atas kepala naga 9 jurang di dalam celah spasial. Sosok Wang Lin terukir di hati mereka. Pakaian putih dan rambut putih Wang Lin membuatnya tampak seperti dewa pertempuran yang tak terkalahkan dan menggetarkan surga yang akan disembah semua orang. Li Qianmei pasti melakukannya untuknya,
dia pasti datang untuk Li Qianmei. Li Qianmei, diam-diam aku telah bersaing denganmu selama 100 tahun. Kupikir kamu akan mati setelah dikirim ke celah spasial, tapi aku tidak menyangka orang sekuat itu akan datang menyelamatkanmu. Wanita acuh tak acuh itu menghela nafas. Wang Lin berdiri di atas naga 9 jurang dan mengabaikan keterkejutan semua kultivator di luar. Dia akan bergegas ke kedalaman celah spasial untuk menyelamatkan Li Qianmei. Namun, pada saat ini, aura yang sangat kuat meletus dari salah satu dari 6 planet Sekte Iblis. Pada saat yang sama, seseorang mendekat. Orang ini terlalu cepat. Dengan satu langkah, dia berteleportasi di ruang yang tidak bisa Anda teleport. Setelah mengambil satu langkah, dia mengambil langkah kedua. Setelah langkah kedua mendarat, dia muncul di samping 3 orang dari Sekte Iblis dan mengambil langkah ketiga. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mengikutinya saat dia memasuki celah spasial dan muncul di hadapan Wang Lin. Rekan kultivator, jangan terburu-buru. Biarkan orang tua ini melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk memasuki kedalaman celah spasial. Saat orang itu mendekat, sebuah suara lembut bergema, mengguncang bagian dalam dan luar celah spasial. Saat orang ini mendekat, tangan kanan mereka dan menekan Wang Lin, yang berada di atas kepala 9 jurang naga. Ekspresi Wang Lin netral. Saat telapak tangan itu tiba, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan. Kekuatan dari kedua telapak tangan bertabrakan di udara. Energi asal yang tak ada habisnya berkumpul seperti orang gila. Aura destruktif yang bisa menghancurkan ruang itu sendiri tersebar di antara kedua telapak tangan mereka. Kejutan yang tak terlukiskan muncul dan menyebar dengan gila-gilaan. Seolah-olah badai dahsyat melanda para penggarap di sekitarnya, memaksa mereka mundur. Bahkan keenam jenius itu menjadi pucat dan terpaksa mundur. Hanya 3 orang dari Sekte Iblis yang mampu tetap diam sebelum gelombang kejut terjadi. Mereka menatap celah spasial dengan ekspresi serius. Wang Lin mengerang teredam dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dia terlempar ke belakang beberapa puluh kaki bersama dengan naga 9 jurang. Sosok yang mendekat dengan 3 langkah juga mengeluarkan erangan teredam, tapi bukannya mundur, sosok itu mengambil langkah lain. Kamu mendekati kematian. Mata Wang Lin bersinar dan dia melompat dari naga 9 jurang menuju sosok itu. Ketika dia mendekat, tangan kanannya mengepal dan bintang dewa kuno di antara alisnya muncul. Sejumlah besar energi dewa kuno meletus dan memasuki tinjunya. Terjadi ledakan yang menggelegar, dan orang tersebut berhenti sejenak dan didorong mundur. Wang Lin tampak murung saat mengejarnya. Dia melambaikan tangannya dan setetes darah keluar dari sela alisnya, berubah menjadi pedang merah darah. Memegang pedang darah, Wang Lin tanpa ampun menebas sambil mengejar. Ekspresi sosok yang mundur itu berubah drastis ketika Wang Lin mengeluarkan pedang darahnya. Dia meludahkan cangkang kura-kura untuk menghalanginya. Saat cangkang kura-kura muncul, pedang darah itu menebas dan bertabrakan dengan cangkang kura-kura. Gemuruh menggelegar bergema, tapi cangkang kura-kura tidak mampu menghentikan pedang darah itu sama sekali. Saat mereka bertabrakan, cahaya darah menembus orang tersebut. Tubuh orang itu terhuyung dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia mundur sekali lagi, tapi kemudian dia dengan keras melambaikan tangannya. Energi asal mulai berkumpul seperti orang gila. Suaranya tiba-tiba bergema. Bumi, kaisar, gayung, langit, ledakan.
Cetak semangat perang. 5 rune tiba-tiba muncul, dan bersama-sama mereka membentuk telapak tangan raksasa. Jejak telapak tangan ini adalah cetakan semangat perang, cetakan semangat perang yang sesungguhnya. Saat energi itu muncul, energi asal di dunia dengan cepat mengembun dan langsung berubah menjadi padat. Itu menyerang dahi Wang Lin dengan momentum kuat yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak mundur, dan saat dia keluar, matanya bersinar merah. Pedang darah di tangannya menghilang dan menyatu dengan tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Tubuhnya menjadi pedang darah. Dia adalah pedang darah. Kedua jari tangan kanannya merupakan ujung pedang yang mampu menembus langit dan bumi. Dia menunjuk ke telapak tangan dengan dua jari ini, 10 juta sinar energi pedang mengelilinginya, membentuk badai pedang yang bertabrakan dengan jejak telapak tangan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Langit dan bumi bergetar ketika 10 juta sinar energi pedang bertabrakan dengan telapak tangan. Sinar energi pedang runtuh dan telapak tangan berhenti sejenak. Pada saat ini, kedua jari Wang Lin yang diselimuti cahaya merah menusuk ke tengah jejak telapak tangan. Jejak telapak tangan itu runtuh dengan ledakan yang menggelegar, dan energi asal yang menindas tersebar. Ekspresi orang itu berubah sekali lagi, dan dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Wang Lin menerobos jejak telapak tangan dan melangkah maju. Kedua jarinya menunjuk ke dahi orang itu. Sosok itu gemetar dan mengeluarkan darah. Dia dengan cepat mundur dan meninggalkan celah spasial. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin saat dia mengusir orang itu keluar dari celah spasial. Tangan kirinya ditekan di antara alisnya seolah dia akan merobek sesuatu. Ekspresi sosok itu berubah sekali lagi setelah melihat tangan kiri Wang Lin, dan dia dengan cepat berteriak, "Rekan kultivator, berhenti. Rekan penggarap, hentikan." Orang tua ini ceroboh dalam hal ini. Dia berhenti di depan ketiga anggota sekte iblis dan berubah menjadi seorang lelaki tua berambut putih. Dia kemudian menggenggam tangannya pada Wang Lin. Wang Lin keluar dari celah, menatap lelaki tua itu, dan meletakkan tangan kirinya. Tiga anggota sekte iblis di belakang lelaki tua itu dengan hormat berkata, "Salam, tetua." Orang tua itu mengangguk sedikit dan kemudian menatap Wang Lin dengan keterkejutan di matanya. Kemudian dia menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan penggarap sangat kuat, dan lelaki tua ini bukan tandingannya, terutama melawan pedang darahmu." Harta karun itu, sang tetua menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kejutan dan kengerian yang dibawa oleh harta karun ini tak terlukiskan. Wang Lin dengan dingin menatap pria tua itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menarik pandangannya dan kembali ke celah itu. Naga 9 jurang di dalamnya sangat ketakutan dan tidak berani melarikan diri. Orang tua itu melihat ke belakang Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator, orang tua inilah yang kasar. Saya yakin rekan penggarap datang untuk menyelamatkan Li Qianmei." Li Qianmei dibina oleh lelaki tua ini untuk diterima di sekte iblis, dan lelaki tua inilah yang mengizinkannya pergi. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok terbang menuju Wang Lin. Retakan ini sangat besar. Jika mencari secara acak, akan sangat sulit menemukan Li Qianmei. Giok ini berisi peta, dan saya telah menandai lokasinya. Dengan kecepatan rekan penggarap, Anda mungkin bisa mengejar ketinggalan. Wang Lin berhenti dan menangkap batu giok itu. Setelah dia memindainya dengan akal ilahi, rasa dingin di wajahnya melunak.
Kemudian dia berbalik ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Kembalilah dan lakukan budidaya pintu tertutup selama 3 hari. Jangan gunakan niat dao Anda dan fokuskan pikiran Anda. Dalam 5 jam terakhir hari ketiga, niat dao Anda akan runtuh. Bersabarlah, dan jika kamu bisa menahannya, tidak akan ada salahnya." Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia meninggalkan lelaki tua yang terkejut itu dan memasuki celah spasial. Dia mendarat di kepala naga 9 jurang dan menyerbu ke kedalaman celah spasial. Orang tua itu melihat ke tempat Wang Lin menghilang, dan ekspresinya berubah. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya dan kemudian wajahnya perlahan menjadi pucat, menjadi ketakutan. Dia melihat ada perubahan misterius pada niat daonya. Seolah-olah ada kekuatan asing yang menyerbu dan menyebabkan niat daonya melemah secara bertahap. Ini mantra dao. Wajah lelaki tua itu tanpa darah, dan dia merasa beruntung. Jika bukan karena niat baiknya dalam menghadiahkan batu giok itu, orang lain tidak akan memberitahunya tentang hal itu. Bahkan jika dia menyadari bahwa niat dao miliknya rusak, dia akan langsung berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menyembuhkan. Kemudian, pada 5 jam terakhir di hari ketiga, dia akan lengah. Jika dia tidak mati, dia akan terluka parah karenanya. Orang ini mungkin benar-benar bisa menyelamatkan Li Qianmei. Bahkan dengan budidaya penyakit hawar surga yang kedua, saya tidak percaya diri untuk menang melawannya, dan diam-diam saya terluka olehnya. Bagian yang paling menakutkan adalah dia masih memiliki segel di tubuhnya. Jika dia melepaskan segel itu, mata lelaki tua itu menjadi serius saat dia melihat ke dalam celah spasial. Kemudian dia berbalik dan kembali ke planet budidaya. Dia segera melakukan budidaya pintu tertutup. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.